Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah jangan remehkan janda. Masya Allah. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas banyak sekali keistimewaan, bagaimana kita harus memuliakan seorang janda, seorang wanita, dan bagaimana Allah sudah menjamin rezeki bagi setiap hambanya. Jadi jangan khawatir. Nah, tapi tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab nih sama Bunda Tuti. Kita ulangi sedikit ya, barangkali ada jamaah yang baru bergabung. Pertanyaannya, apakah benar dalam Islam seorang janda itu diberikan keistimewaan, mohon maaf, jika ingin mungkin menikah lagi, katanya nggak harus izin atau bisa menikah tanpa ada walinya. Nah, ini masih agak abu-abu nih, tapi banyak juga yang bilang kalau misalnya meskipun sudah janda tetap harus seizin walinya. Nah, ini gimana, yang benar yang mana nih Bunda, biar nggak bingung kita nih. Baik, Kak Mikdad, mohon izin Habib Utsman bin Yahya dan Kak Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam rukun nikah kita kan semuanya sudah sangat tahu. Pertama adanya pengantin, calon pengantin laki-laki dan perempuan. Kedua adanya wali kan ya. Ketiga ijab kabul itu kan. Kemudian adanya juga mahar ya kan. Kemudian yang terakhir apa? Saksi gitu. Maka ketika seorang janda yang sudah berpisah dengan suaminya, sudah melewati masa iddah, kalau belum dalam masa iddah catat, jangan dulu menikah. Harus selesai dalam masa iddah. Kemudian menurut Imam Maliki, berdasarkan pendapat Imam Maliki ini, seorang janda yang akan menikah kembali harus dengan persetujuan walinya. Dan ia sama sekali tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Sehingga jika janda tersebut menikah lagi, maka kehadiran wali itu merupakan satu keharusan, mesti ada wali. Harus ada saksi. Ya, walaupun sudah janda diberikan keistimewaan untuk menikah lagi, boleh menikah lagi, tapi tetap rukun dan syarat nikah itu harus ada. Ya, kemudian menurut Imam Hanafi berpendapat bahwa pernikahan seorang janda tanpa wali itu hukumnya sah-sah saja. Nah, ya bagaimana? Namun wali ini boleh melarang, boleh membatalkan, boleh memberikan masukan kalau calonnya itu beda agama. Kenapa? Karena memang kan haram. Menikah dengan beda agama adalah haram. Kalau kata Allah haram ya haram. Jangan ada kata-kata, ya kalau begini, kalau begitu, banyak alasan. Kata Allah haram ya haram. Kita mau pegang prinsip yang mana? Yang kita pegang begitu ya. Kemudian kalau menurut Imam Syafi'i, berdasarkan pendapat Imam Syafi'i ini, bahwa kehadiran wali dalam nikah adalah suatu keharusan. Jadi kalau menikah itu memang harus ada rukun dan syaratnya terpenuhi. Jadi ada wali, ada saksi, kemudian disaksikan oleh keluarga gitu ya. Jadi tidak bisa dikatakan itu boleh tidak ada wali, tidak boleh, itu Imam Syafi'i. Dan Imam Hambali hampir sama dengan Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Imam Hambali ini menyebutkan bahwa pernikahan seorang janda haruslah dengan persetujuan dan kehadiran walinya. Tanpa adanya wali nikah dalam pernikahan seorang janda sekalipun, maka hukum pernikahannya itu adalah tidak sah atau batal nikahnya. Jadi tiga jumhur ulama ini berpendapat bahwa seorang janda ketika menikah itu harus memenuhi syarat yang sudah disepakati. Tidak boleh satupun yang tidak ada. Tapi Imam Hanafi agak melonggarkan, artinya begini mungkin ya. Boleh menikah tanpa adanya wali, barangkali walinya itu sedang sakit atau jauh jaraknya, boleh diwakilkan dengan wali hakim atau petugas kantor urusan agama. Di saat ini mungkin kita jangan terlalu, udah tuh Imam Hanafi aja pakai. Atau bagaimana nikah tidak ada wali, tidak ada saksi. Kalau ada apa-apa ke depannya bagaimana? Kan itu wali fungsinya untuk sebagai pelindung. Suatu saat kita bisa menjadikan hakam. Untuk kita bisa menjadikan perlindung. Kita bisa bertanya, kalau tidak ada wali, tidak ada saksi, siapa yang tahu pernikahan itu? Ya artinya tadi kata siapa? Abu-abu. Ini masih abu-abunya, iya, kalau gitu kan abu-abu. Kita kan maunya hidup itu jelas. Hidup jelas, status jelas, pernikahan jelas. Kalau janda ya janda, kalau udah nikah ya udah nikah. Siapa?
beritahu. Makanya ada walimatul arus gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon diberikan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi Islam juga sudah mengatur segala sesuatunya itu demi kebaikan Demi orang kebaikan Kak tersebut, ya. Mikdad. Supaya tidak jadi fitnah. Demi kemaslahatan. Betul, demi Dan kemaslahatan. demi ridho Allah. Kita Betul. kan menikah ibadah. Betul. Yang dicari ridho Allah. Betul. Bukan semata-mata memenuhi daripada nafsu kita. Betul, Masya Allah. Jadi nambah ilmu baru nih tadi dari Bunda Tuti. Terima kasih Amin, Bunda. sama-sama Kak Mikdad. Nah Masya Allah ini kita tadi nih ada kaitannya dengan yang dibicarakan oleh Bunda Tuti demi kemaslahatan. Nah saya mau ke Ustadz Syam nih. Ustadz Afwan. Siap. Ini pertanyaannya apakah dalam Islam jika seseorang yang memfitnah seorang janda. Kadang kan memang jadi janda itu cobaannya banyak banget ya. Tadi kayak ada yang mencemooh, ngebecandain. Tapi kan kadang kita baper juga. Single tuh Betul, cobaan kan? banyak. Habis menikah banyak cobaan. Itu dia. Menjanda lagi banyak cobaan lagi. Pokoknya kalau mau habis dari ujian dan cobaan mati. Bener, Itu bener. pun dalam kubur ada cobaan Masa lagi. ada cobaan lagi, bener-bener. Nah ini mohon maaf nih Ustadz. Jika ada seseorang yang memfitnah seorang janda ya nauzubillah min zalik, misalnya memfitnah melakukan zina. Tapi tanpa adanya bukti, maka Allah katanya akan memberikan laknat baik di dunia maupun di akhirat bagi orang yang menuduh dan memfitnahnya. Ini benar nggak sih Ustadz? Saya mohon penjelasannya nih silakan. Baik, tapi guruku Bunda Tuti, Habib Utsman, Mas Mikdad dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Maka Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 23, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, yang lengah, ya, yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati, udahlah dia wanita beriman, udahlah dia wanita lemah, lalu dia menuduhnya, memfitnahnya, maka apa kata Al-Quran? Yang lengah lagi beriman itu berbuat zina, dia menuduhnya berbuat zina, maka lu'inu fid dunya wal akhirah. Yang menuduhnya itulah yang dilaknat fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Walahum adzabun azim, dan juga bagi mereka azab yang besar. Subhanallah, hati-hati dengan fitnah, merusak nama baik orang lain, mematikan nama orang lain. Bahkan nih ya, dalam hukum Islam kalau ada orang berzina lalu mau diadili, maka itu harus ada saksinya 4 orang laki-laki yang menyaksikan langsung perbuatan tersebut. Kalaupun kelihatan langsung melakukan hal demikian tapi nggak cukup 4 orang laki-laki, itu pun tidak diterima. Subhanallah. Makanya banyak yang menuduh Islam itu kejam. Islam kok kejam banget? Ada hukum cambuk, ada hukum rajam, ada hukum ini. Seorang wanita yang sudah bersuami kalau dia berzina maka akan dirajam, ya dilempar batu sampai dia meninggal dunia. Islam kejam banget, Islam kejam banget. Tapi nggak semudah itu Islam menghukum orang. Nggak semudah itu Islam. Coba carikan kami kisah-kisah pernah dirajam. Siapa yang pernah dirajam? Paling 1-2 orang. Nggak segampang itu Islam menghukum orang lain. Kenapa? Karena nama baik itu jauh lebih penting. Islam menghormati, memuliakan manusia, apatah lagi wanita. Kenapa kita sebagai manusia merendahkan martabat orang lain dengan memfitnahnya? Apalagi misalnya dia tidak punya suami, dia punya anak-anak banyak, dia katakan demikian, oh paling habis ini, paling habis ini. Subhanallah, maka itu adalah tuduhan yang keji, maka ini harus dibuktikan. Kalau tidak bisa terbukti, ada orang yang menuduh orang lain berzina, mengatakan demikian, dan tidak bisa mendatangkan saksi 4 orang laki-laki, maka dia yang dicambuk. Kalau itu dalam Islam, dia yang menuduh, dia itulah yang dicambuk. Subhanallah, bagaimana Allah sangat adil. Allah memberikan jalan hidup kepada kita dan Allah juga memberikan keadilan kepada kita semua. Allah tidak pernah mau menzalimi hambanya. Allah mengharamkan kezaliman bagi dirinya dan Allah juga mengharamkan kezaliman di setiap hamba-hambanya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Nah makanya ada istilah katanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Asyaddu minal qatl. Betul. Jadi memang karena efeknya pun sudah, misalnya seorang janda tersebut punya anak, kan anaknya nanti dicemooh juga di sekolahnya. Nah itu Panjang. mungkinnya panjang jadinya Masya Allah. Jadi kita benar-benar harus hati-hati banget dengan yang namanya perbuatan fitnah itu karena dosanya juga besar sekali ya Ustadz ya. Masya Allah, terima kasih Ustadz penjelasannya nih, alhamdulillah dapat ilmu baru nih.
Baik jamaah yang ada di rumah, Masya Allah, saya mau berterima kasih kepada jamaah yang sudah mau bertanya dan berpartisipasi di Islam Itu Indah dengan mengirimkan video untuk bertanya kepada guru-guru kita. Nah insya Allah video yang terpilih akan dijawab langsung oleh guru-guru kita. Yuk kita sama-sama saksikan videonya sebagai berikut, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, saya ingin bertanya masalah rumah tangga saya yang sudah 6 tahun terakhir ini hadirnya orang ketiga atau pelakor. Saya dijadikan layaknya seorang janda oleh suami saya, tidak lagi diperhatikan, tidak lagi dipertanyakan kabarnya. Dalam 4 bulan terakhir ini karena gaji beliau yang full saya ambil, saya minta buat nafkah anak-anak karena tidak dibagi 2 lagi dengan pelakor istri beliau. Jadi beliau haramkan uang gaji beliau untuk saya makan dan anak-anak pun tidak dipertanyakan lagi kabarnya. Yang saya tanyakan, apakah dengan beliau mengharamkan gaji beliau untuk saya makan sama dengan menalak saya? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Nah, aduh ini saya mau ke Habib Usman. Bagaimana Habib, apakah seorang wanita itu otomatis menjadi janda atau jatuh talak apabila suami atau laki-laki ini sudah mengharamkan nafkah atas dirinya? Ini bagaimana solusinya juga nih, mohon penjelasannya. Ini Habib, menarik. silakan. Bismillah. Afwan Kang Midat, afwan Syam, afwan Ustazah, Bunda Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jelas bahwasanya laki-laki adalah pemimpin bagi setiap wanita disebabkan kelebihan yang Allah berikan kepadanya, dan juga dijelaskan di sini bahwasanya sabab musababnya memberikan nafkah dengan hartanya. Oleh karena itu Allah sebut suami sebagai pemimpin agar istri dan anggota keluarga untuk tunduk dan taat kepadanya, yang dimana selama bukan mereka melakukan perbuatan untuk melakukan maksiat. Dan juga bahwasanya kita harus paham lagi, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Tugas bagi seorang suami merupakan kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, memberikan pakaiannya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang wajar. Ketika suami ibu mengatakan haram gajinya, aku tidak ridho, tidak ikhlas, kamu makan 1 sen pun, ibaratnya gitu. Maka ketika ada kalimat itu, suami ibu mengatakan haram gajinya, kamu makan, kamu gak boleh nyentuh gajinya karena uang tersebut diberikan semuanya untuk anak-anaknya. Maka ingat, tidaklah terjadi otomatis ibu menjadi cerai. Ingat sekali lagi, tidak otomatis ibu menjadi cerai. Dan juga ibu harus paham, ibu juga tidak jadi janda. Karena apa? Ada aturannya, yang dimananya namanya perceraian, sifatnya itu resmi. Perceraian sifatnya resmi dan sudah diatur sesuai dengan syariat hukum agama yang benar. Pertama, mengucapkan kata-kata talak, saya ceraikan kamu, jatuh talaknya. Saya pulangkan kamu ke rumah orang tua kamu, jangan kembali lagi ke sini, jatuh talak 1. Kenapa? Ada kalimat jangan kembali lagi kemari, itu talak. Talak yang dimana dikeluarkan dari mulut suaminya, jatuh talaknya. Talak yang dimana yang juga digugat di pengadilan dan hakim memutuskannya, itu jatuh talaknya. Ini sama seperti ketika istri yang nusus, yang membangkang terhadap suaminya, yang dimana pelanggaran semacam ini pun terjadi. Ini tidak menjadi sebuah hal yang dimana jatuhlah perceraian atau terjadilah sebuah hal yang dikatakan talak. Tidak. Ingat, seperti ini dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ini bisa menjadi sebuah hal untuk melakukan perdamaian. Yusliha bainahuma sulhan wa sulhu khairun. Allah berfirman, jika seorang wanita khawatir akan nusus pada dirinya atau sikap tidak acuh daripada suaminya, maka terjadi sebuah hal terhadap keduanya, perdamaian. Dan ini adalah perdamaian yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Dan ketika ibu ridho, ingat sekali lagi, ibu ridho tidak menerima gaji suami ibu dan ibu sanggup bersabar untuk tidak melakukan gugatan cerai, ini pahala yang besar bagi ibu. Pahala yang sangat besar. Sekali lagi terakhir nih,
Ini pesan buat semua laki-laki dimanapun. Himbauan yang besar. Yang pertama, jangan menggantungkan wanita. Jangan engkau sakiti mereka. Dan akhirnya kamu harus paham akan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Jelas kalau cerai-cerai, kalau pisah-pisah dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Tapi kalau bisa dipertahankan, pertahankanlah dengan sebaik-baiknya. Dan juga jangan berperilaku zalim. Ingat, jangan berperilaku zalim. Ati Allah, ittaqullah, taatlah kepada Allah dan takutlah kepada Allah. Masya Allah. Jadi bisa dikatakan kalau kita menggantungkan, tidak memberikan status yang jelas, itu juga zolim ya Bib ya. Betul. Nggak mau cerai tapi tetap nggak mau menafkahi, nah itu juga zolim jatuhnya, Betul. kasihan Makanya juga. tidak boleh kita menzolimi dengan sebab hal tersebut. Nggak boleh. Betul, betul, nauzubillah. Mudah-mudahan tadi terjawab dan segera diberikan solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, di dalam kehidupan pasti ada masalah. Namun semua masalah pasti ada jalan dan solusinya. Bahkan Allah telah mengumpulkan dan menyatukannya di dalam Al-Quran. Dan sekarang kita masuk ke segmen Al-Quran menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Agama Islam, agama keselamatan, memuliakan kedudukan wanita. Bahkan seorang wanita yang sudah menyandang status ditinggalkan oleh suaminya pun begitu Allah muliakan dalam Islam. Tidak ada perbedaan, walaupun dia meninggal dunia atau ditinggalkan pisah di dunia oleh suaminya, maka semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Al-Qur'an menjawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisa la yahillu lakum an tarisun karha wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ma mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Shadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 19. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mempusakai wanita-wanita dengan jalan paksa. Dan jangan kalian susahkan mereka. Ayat ini turun berkenaan dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah pada saat itu. Di mana ketika orang tua mereka meninggal, ayah mereka meninggal, maka istri daripada ayah mereka akan diwariskan kepada anak-anaknya. Subhanallah. Kebiasaan jahiliyah pada saat itu. Tidak ada ilmu, tidak ada kemuliaan bagi seorang wanita. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan satu ayat yang singkat ini termasuk sangat memuliakan wanita. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bermuasyarahlah dengan mereka, berkomunikasilah dengan mereka. Pada saat dahulu kala pendapat seorang wanita tidak didengarkan, namun turun ayat ini mengatakan ashiruhunna bil ma'ruf, bermuasyarahlah dengan mereka, bergaullah dengan mereka dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna syai'a fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a. Bahkan jikalaupun mereka adalah buruk,
atau engkau tidak menyukai mereka, bisa saja Allah menyelipkan kebaikan di dalamnya yang tidak pernah engkau ketahui sebelumnya. Dan subhanallah, maka dari itu untuk seluruh saudariku, untuk seluruh ibunda, untuk seluruh ibu-ibu jamaah Islam itu indah yang masih berjuang, mari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan kesabaran, karena ternyata yang membuat seseorang bisa menjadi kuat adalah karena kesabarannya, sebagaimana Al-Quran menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 250 menceritakan kisah tentang Talut dan Jalut. Jadi Talut bersama dengan pasukannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolong mereka atas kesabaran mereka. Mereka tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan kami persenjataan yang lengkap. Mereka tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan kami kekuatan super misalnya. Mereka tidak minta kepada Allah, ya Allah kuatkan kami atau hebatkan kami. Tidak, tapi mereka meminta, Rabbana afrigh alaina sabra. Wahai Tuhan kami, afrigh. Afrigh artinya adalah penuhi, fill my heart. Afrigh alaina sabra. Penuhi hati kami, penuhi diri kami, penuhi atas kami sabra, kesabaran. Sehingga kalau kami udah sabar nggak bakal bisa menyerah. Dan sehingga kami ketika kami sudah sabar, kami tidak akan pernah menyerah atas musuh-musuh kami. Begitu pula seorang wanita yang sedang berjuang membesarkan anak-anaknya single parent, ketika sudah dipenuhi kesabaran hatinya, mereka akan merasakan kekuatan yang luar biasa yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Wa tsabbit aqdamana, dan kokohkan kami ya Allah. Karena kadang-kadang ada yang sabar setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, masuk tahun ke-5 udah mulai nggak sabar, tahun ke-6 udah mulai nggak sabar, tahun ke-7 udah mulai nggak sabar, subhanallah. Namun kata Al-Quran, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana, dan kokohkan kami ya Allah, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan selalulah bantu kami ya Allah. Kesabaran itulah intinya segala sesuatu, maka harus dibarengi dengan kesabaran. Orang masuk surga itu pasti dikatakan sama malaikat, salamun alaikum bima sabartum, selamat masuk surga karena kesabaran kalian. Maka dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, pahala daripada kesabaran itu unlimited. Jikalau ibunda bisa bersabar, penonton Islam itu indah, yang single parent yang ditinggalkan bisa bersabar, maka silahkan masuk surga dan menikmati pahala yang unlimited dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan diamalkan surah Al-Baqarah ayat 250. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setelah ini masih ada segmen tanya jawab Ustadz. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.